setan telah mengambil alih kekuasaan atas bumi dari manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pemahaman ini sudah menjadi pemahaman umum bagi kita. Tetapi mengapa di Kejadian 9 ayat 1 sampai 2 kepada Nuh dan keturunannya diberi kuasa kembali atas bumi seperti kepada Adam? Ayat ini menunjukkan kekuasaan atas bumi setelah Adam jatuh dalam dosa tidak direbut setan, tetapi masih ada pada manusia. Apakah berarti pengertian kita selama ini salah? Baik, kita baca dulu pendeta. Ya, ayatnya. Ya, silakan. Kejadian 9. Kejadian pasal 9 ya. Ya, Kejadian pasal 9 ayat yang pertama saya bacakan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Demikian pendeta. Terima kasih. Dari ayat itu kita tahu bahwa bumi ini bukan diserahkan kepada setan. Ini bumi yang Allah ciptakan, tapi setan datang dan mengklaim bahwa dialah yang sudah menjadi penguasa bumi ini oleh karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi apa yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Allah tetap berkuasa atas ciptaannya. Dia yang menentukan apa yang bisa dilakukannya terhadap bumi ini. Air bah contohnya. Air bah itu yang ceritanya ada di Kejadian pasal yang ke-6, itu adalah merupakan atau datangnya dari Allah. Dia yang bisa mengendalikan apa yang terjadi, memberikan izin apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Allah yang memegang kendali dan dia mempercayakan itu kepada manusia. Dikatakan di ayat yang kedua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang, ya. Semuanya ada di dalam tanganmu kuserahkan. Ini sebenarnya diberikan, ayat ini diberikan kepada manusia bukan untuk berbuat semena-mena terhadap makhluk binatang dan segala tumbuhan dan lainnya. Tetapi ayat ini lebih kepada Allah mempercayakan manusia sebagai penata layan yang mengatur, bukan untuk berbuat semena-mena. Sementara setan tujuannya adalah untuk merusak, membuat semena-mena. Ya. Setan tidak pernah diberikan kekuasaan atas bumi ini oleh Allah. Dia bukan penata layan bumi ini. Adam dan Hawa atau manusia lah yang diberikan kuasa bukan sebagai pemilik, karena yang memiliki bumi adalah Allah. Ya. Tetapi manusia diberikan kuasa sebagai penata layan yang bertanggung jawab kepada Allah. Itulah sebabnya kita memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan adalah bentuk penata layan lingkungan. Ya. Allah adalah merupakan pemilik dari bumi ini. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. 1 Korintus 10 ayat 26. Ya. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ya. Terima kasih. Lalu kemudian Keluaran 9 ayat 29. Keluaran 9 ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Oh, Keluaran, sorry. Salah. Keluaran 9 tadi Kejadian. Ya, Ya. Keluaran. Baik, 9 saya ayat bacakan Keluaran 9 ayat 29. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini,
aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Bumi adalah milik Tuhan. Itu cerita pada waktu Tuhan menulahi Mesir dengan 10 tulah atau malapetaka. Ayat-ayat ini mengatakan bumi adalah milik Tuhan. Sekalipun manusia sudah berdosa, tapi manusia tetap mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini dengan baik. Tetapi karena pengaruh dosa, maka bumi ini sudah semakin tua, bencana terjadi di mana-mana, ketidakseimbangan di dalam ekosistem, dan lain sebagainya. Setan selalu mengklaim bahwa dia adalah penguasa bumi. Contohnya di Ayub pasal 1 ayat yang ke-7. Itu hanya dia punya pengakuan saja bahwa dialah yang menguasai bumi ini. Ayub 1 ayat yang ke-7. Ayub 1 ayat yang ke-7. Ayub 1 ayat yang ke-7. Ya, Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi, mengelilingi dan menjelajah bumi. Demikian. Ya. Dengan mengatakan demikian, dia mau menyatakan bahwa dialah yang menguasai bumi, padahal Allah tidak pernah memberikan bumi ini ke dalam tangannya untuk dia kuasai. Tidak pernah, tidak ada ayat yang katakan seperti itu. Dia yang mengklaim bahwa dia penguasa. Matius pasal yang keempat ayat 9, pada waktu setan datang mencobai Yesus di padang gurun, apa yang dikatakan oleh setan? Matius 4 ayat yang ke-9. Matius 4 ayat 9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, semua ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud kepadaku. Seakan-akan dia yang memiliki dan dia mau kasih kepada Yesus. Padahal yang memiliki adalah Yesus. Tapi dia yang membalikkan kenyataan. Namanya juga dia adalah pendusta. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, dan bapa segala pendusta. Semua dia putar balik dan dia mengklaim dia adalah penguasa. Jadi yang benar adalah dalam Kejadian 1 ayat 28-29, Allah mempercayakan manusia untuk menjadi penata layan terhadap bumi dan isinya, lingkungan. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah air bah, perintah yang sama diulangi di dalam Kejadian 9 ayat 1 dan ayat yang kedua, bahwa manusia adalah penata layan. Ayat-ayat ini tidak mengatakan bahwa bumi ini diberikan kepada setan dan berada di dalam dia punya kekuasaan. Demikian apa yang disampaikan firman Tuhan. Terima kasih.